warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi babuna tabaraka hitatuna yasin sakpuna. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman, bini'matil Islam, bini'matis sehat wal afiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihad dunub wa tasluhu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mangsub. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Qala baginda Rasulullah Muhammad al-gulamu marhunatun bi'aqiqatih. Al-hadis. Alim ulama, tokoh masyarakat dan agama, baik yang telah mendahului kita atau yang masih bernapas di tengah-tengah kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dibaguskan amal-amalnya. Amin. Sehingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Segenap aparatur pemerintah baik ABRI maupun sipil, alhamdulillah berkenan hadir. Bapak dan Ramil kita, juga Bapak Kepala Desa kita beserta stafnya. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesabaran dan kekuatan untuk mengayomi masyarakatnya. Amin ya robbal alamin. Pada saat ini beliau berdua yang telah dikaruniai amanah berupa anak. Yang pertama siapa Bapak Hendrik tadi? Putranya namanya Malik Jibril ya? Malik Ibrahim. Memang tidak ada nadinya. Ya satu. Yang pertama Malik Ibrahim bin Hendri. Yang kedua Yoga Alfaris Denri bin Hendri. Yang ketiga Tara Khairia Naraya Taila binti Muhtar. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, segala puji milik Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, setelah ada ditiadakan,
setelah tiada, besok diadakan abadan abadi selama-lamanya. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada the best of men, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah dan keberkahannya sekarang di dunia. Para sahabatnya, keluarganya, alhamdulillah berkenan hadir di tengah kita, sibtinya, cucunya, mudah-mudahan menjadikan keademan pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini momen akikah, ya, acaranya akikoh. Di dalam beberapa kitab dari Bajuri, I'anah, Fathul Wahab, Mizan Kubro, apalagi saya telah 7 kitab tadi, semuanya hukumnya sunnah muakkad, jadi mendekati wajib. Akikah hukumnya sunnah muakkad, diambil dari fi'il madi akko yaiku, boleh, akko yu'akku boleh, dikasrohkan ainnya atau didomahkan. Akikotan masdarnya, ya. Akikoh menurut bahasa lugat kamus adalah ismun syi'ri maulid hina wiladati. Jadi akikoh para jamaah, Bapak Ibu sekalian, itu artinya nama rambut bagi anak yang barulah lahir. Sedangkan menurut syara wasar'an ismu dabihatul walad fi yaumi sabihi. Kalau menurut fikih, menurut syariat Islam, akikoh itu adalah sembelihan di hari ke-7 ketika lahirnya anak kita. Paham? Do you understand? Paham tum? Ya. Apa Bu? Akikoh pokoknya keharusan, ya. Dasarnya mana? Dasarnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-gulam murtahanun bi akikotihi. Anak ini digadaikan dengan akikahnya. Artinya bagaimana? Satu ulama menyatakan artinya tergadaikan wala numu misluhu. Artinya anak belum bisa berkembang. Siapa tadi tuh? Malik Ibrahim, Masya Allah, namanya berat banget nih, bagus banget. Satu kalimat nama malaikat, satu kalimat nama nabi. Boleh, boleh. Ya, pakai nama malaikat boleh. Ya, udah. Ya, ya. Malik Ibrahim. Ya. Jadi anak kita belum bisa berkembang, jamaah kaum muslim, pertumbuhannya kalau belum diakikohi. Jadi pertumbuhannya kurang bagus. Nah, itu daripada kalimat ditafsirkan oleh ulama numu. Numu itu berkembang, tumbuh bagus. Maka mudah-mudahan anak kita, cucu kita pada hari ini yang didoakan ini berkembang, bertumbuh dengan bagus. Amin ya rabbal
Tapi yang lebih sahih, pendapat ulama yang mengatakan bahwa arti anak tergadaikan adalah besok anak belum bisa mensafaati orang tuanya. Anak belum bisa menolong, mensafaati kita semua orang tuanya kalau belum ditebus. Mudah-mudahan Bapak Hendrik, Bapak Muhtar khususnya, ini besok bisa ditolong oleh anaknya tadi. Amin. Termasuk anak-anak kita yang sudah diakekohin. Sudah diakekohin belum, Pak? Sudah diakekohin belum, Bu? Tidak ada bandingnya 2 ekor kambing dengan surga kita. Berapa persen? 0, sekian. Hanya 2 ekor kambing, tapi menebus kita orang tuanya bisa masuk surga. Ayo yang belum, mudah-mudahan menyusul. Amin. Ya, sayang ini. Betul. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah bersabda, la yarfa'u darajatas sholihin. Besok di akhirat akan ada seorang soleh dari kaum muslimin. Ini tahu-tahu dikasih bonus. Ini katanya bonus kamu. Orang tadi kaget. Ini bonus apa katanya? Saya belum pernah beramal ini. Ini adalah bonus ketika anakmu di dunia habis sholat berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ini jangan dianggap enteng. Itu bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Apalagi diakekohin. Ya, kata Rasulullah. Nah, tadi sudah paham artinya tergadaikan, Bu ya? Belum bisa ditebus, belum bisa menebus syafaat orang tua untuk orang tuanya. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Ya, saking-sakingnya nggak ada, nggak apa-apalah 1-1. Ya, yang gede. Karena aslu sunnah 1. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Hadirin rahimakumullah. Sekarang hikmahnya apa? Adanya momen ini akikoh. Kata ulama 1, idharu bisari wa ni'mah. Yang pertama, menampakkan kegembiraan dan kenikmatan. Maka tadi saya katakan paling bahagia pada hari ini insya Allah Bapak Henry dan Bapak Muhtar. Betul? Ya kita juga bahagia. Dapat apa tadi? Dapat telur. Dapat bendera tadi ya. Itu. Tapi yang paling bahagia ini kata ulama, pada hari ini yang mendapatkan amanah berupa anak. Karena ini yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyubahil umam, banyak-banyakan umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi awas, jangan hanya gembira, tapi ikutin petunjuk sunnah anjuran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diekahi, diberi nama, ya tadi dicukur, itu membuang ada, membuang penyakit.
Jadi rambut yang lahir itu dibuang, bukan dibiarkan, ya. Malah kalau bisa dihakkah, dikasih manis-manis, panggil orang soleh, tokoh yang dianggap soleh untuk mengunyahkan kurma, untuk mengunyahkan apa saja yang manis, madu. Ini adalah sunnah ajaran agama kita Islam. Maka di Sulawesi ada yang namanya ludah berkah. Kalau di pesantren itu masih berlaku. Berebut namanya ludah berkah. Bekas minum kiai itu berebut sampai gelut. Ini masih berlaku di pesantren-pesantren salaf. Karena diakui beliau kan ahli dikir. Beliau tidak, taruhlah, dibandingkan kita maksiatnya apa sih? Ngajar, ngaji, dikir. Maka ludahnya berkah. Ini hendaknya dipanggil untuk mengunyahkan yang manis-manis tadi, berikan kepada bayi. Sebagaimana Rasulullah mengunyahkan putranya Abu Talha, alhamdulillah, dari kunyahan lisan baginda Rasulullah Muhammad, turunan Abu Talha hafid Quran semua. Alhamdulillah. Ya minimal anak cucu kita, ya, ahli ilmu. Di sini kelihatannya banyak tokoh, banyak tokohnya ini. Tapi kita ingatkan, kalau tidak ada regenerasi, tidak ada pengkaderan, ini sangat disayangkan. Mungkin dulu masih banyak ulama, masih ada Abdul Hamid, Kiai Muara Ogan, banyak ulama-ulama, mbah-mbah kita berguru ke sana. Setelah beliau tidak ada, sekarang ulama satu demi satu ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yarfa'ul ilma. Ciri ilmu diangkat, bukan Al-Quran yang terbang, bukan kitab yang terbang, tetapi satu demi satu ulama diambil oleh Allah Subhanahu. Maka kalau bisa, saya dari mana, setiap bicara di mana saja, kalau bisa ada pondok pesantren. Masya Allah. Di dalam kitab Muttailul Badriyin karangan Muhammad Daud Al-Patoni Aceh, saya nemukan sebuah hadis begini: Idza marra talibul ilmi fi qaryah yurfa'u arba'ina adaban fi hadal qaryah. Pak, Bu, ketika seorang santri pencari ilmu melewati satu desa, desa apa ini? Muara Batun, lewat santri, ini jamaah nih, lewat santri, itu dalam hadis tersebut diangkat 40 makbaroh yang sedang disiksa. Alhamdulillah, 40 orang yang sedang disiksa, umpamanya di sini, itu diangkat selama 40 hari, tidak disiksa, stop, berhenti, disebabkan ada santri lewat. Apalagi ada ulama, apalagi ada apalagi ada pesantren di desa tersebut. Masya Allah, Pak, kalau ada pesantren di desa tersebut, insya Allah seru adab kubri. Kuburan yang ada di Muara Batun khususnya, itu insya Allah diselamatkan, diringankan oleh Allah Subhanahu.
Siap dibangun pesantren? Siap bangun pesantren? Masa di sana saja itu di rambutan? Mana itu? Tadi lewat ada pesantren mana? Jauh kan itu. Di sini mana? Rumahnya bagus-bagus, tokonya besar-besar, ya. Masjidnya saldo masjid 170 juta. Baru saya melihat saldo masjid segitu besar. Tapi sayang belum ada pondok. Masjid itu ibarat jedingnya bak. Tahu bak? Ya. Jeding itu ibarat masjid. Bak. Nah, sumurnya mana? Kira-kira bak itu berisi kalau ditimba dari sumur. Sumurnya mana? Pesantren. Betul? Bisa jadi bapak imam, bisa jadi muadzin, bisa jadi khotib. Produk mana ini? Dididiknya di mana ini? Santri-santri yang ada di pesan. Lu sayang. Kalau bisa para tokohnya, para aparatnya, khususnya Muara Batun, mari regenerasi. Lihat Majapahit, hebat kayak apa Gajah Mada, sampai Sumpah Palapa, sampai Singapura, Thailand, semua wilayah Nusantara. Tapi tidak ada pengkaderan. Hancur Majapahit. Bagaimana Sriwijaya? Besar begitu. Hancur. Tidak ada pengkader. Teruskan oleh Darussalam. Ini penting. Pengkaderan para jamaah. Insya Allah kalau kitanya selamat. Tapi tolong anak cucu kita. Tantangan akan lebih berat. Ya. Tidak sebagaimana kondisi kita. Tuh. Tadi apa? Hikmah daripada akikah satu, menampakkan kegembiraan bunga. Maka banyak-banyakan anak tuh. Ya. Tapi tolong banyak-banyakan yang berkualitas. Ini akan menolong kita. Alhamdulillah, yang pertama jadi kiai, yang kedua jadi pejabat, yang ketiga jadi dokter, yang keempat jadi pengusaha, terus kesininya alhamdulillah. Tapi didasari dengan agama semua. Tuh. Yang besok seseorang pernah ditanya ulama, "Aina baituka?" Di mana rumahmu wahai ulama? Seorang ulama ditanya rumah. Beliau menjawab, "Baiti fi duriyati." Rumahku ada di anakku, di keturunanku. Ini artinya bagaimana? Besok ya, kita akan mendapatkan syafaat daripada anak keturunan. Yang kedua, hikmah daripada akikah adalah nasrun nasab. Menyebarkan nasab, keturun. Oh, ini Malik Ibrahim bin Henry. Oh, ini siapa tadi? Putri cantik binti Muhtar. Jadi nasabnya jelas, Bu. Maka kalau santri ada tugas di pesantren, tolong cari nasab sampai ke-7. Ke-7 saja, jangan sampai ke Rasulullah ya. Kita ke Rasulullah atau ke Fir'aun kira-kira ya? Nasab kita ini kemana ini?
Kalau habaib jelas tuh, nasabnya ke Rasul. Kita kemana ini? Pak, tolong sampai 7 aja cari. Bapak, kakek, buyut, apa? Jangga wareng, udeg-udeg, gagang siwur. Apa di sini? 7. Insya Allah dari 7 ada yang paling soleh, ada yang paling hebat. Karena orang-orang dulu hebat tirakatnya. Nah, ini hadorohin, insya Allah akan nyambung, akan turun kepada cucu-cucunya, kepada kita semuanya. Hadorohin, ya, ini jangan dianggap enteng, nyambung dengan mbah kita. Yang tadi hadorohan, sebelum berjanji tadi, ini nyambung mbah-mbah kita. Lebih-lebih mbah-mbah kita yang soleh di Muara Batun ini. Tidak mustahil pada hari ini beliau menyaksikan kita. Amin ya robbal alamin. Ya, hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena kita semua ini akan dikumpulkan lagi besok dengan mbah-mbah kita yang soleh. Waladina amanu wattaba'athum duriyatahum alhaqna bihim duriyatuhum wa ma'alatnahu min amalihim min syai'. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Orang-orang beriman itu akan dikumpulkan lagi dengan keluarganya besok. Syaratnya 1, beriman. Kalau keluar dari Islam tidak akan kumpul lagi dengan mbah kita. Ya, jaga keimanan ini. Alhaqna bihim duriyatuhum. Mereka akan dikumpulkan kembali. Jadi ke atas, ke bawah, ini akan dikumpulkan. Arti anak duriyah ini bisa ke atas. Maka di dalam hadorohan usulihim, ya, usulihim itu ke atas, ke mbah-mbah kita. Wapuruihim ke bawah, anak, cucu, cicit, terus. Maka kalau di keluarga kita ada yang soleh, paling tinggi kadar keimanannya, kesolehannya, ini yang akan menarik min usulihim ila puruihim. Sekarang tanya, di keluarga kita ada kira-kira patok, tonggak yang paling soleh untuk menarik kita semua. Ada kira-kira? Makanya kalau tidak anak cucu, mungkin tadi mbah kita. Maka ada tugas cari sampai 7 lah untuk kita. Ya, karena kita tidak dituliskan kadang-kadang, tidak seperti para habaib. Sibuk dengan perang lah. Bapak kita pejuang, tapi nanti insya Allah ada yang luar biasa itu. Kalau enggak ulama, pendekar, ya, insya ini yang akan menarik kita. Maka mudah-mudahan dari keluarga kita ini ada yang bisa menarik. Tolong pesantrenkan, tolong didik agama yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, guru yang benar. Guru, ya. Maka di zaman sekarang ini, nah, kalau gurunya sudah tidak benar, tidak ada silsilah, kacau. Nah, tanya Pak Dan Ramil. Maka mudah-mudahan ini Pak Dan Ramil, termasuk program dari Kapolri, ya, membaca kitab kuning sebelum
instruksi Kapolri, mungkin saya lebih dulu ngaji di sini, betul? Pak Kades, saya menyatakan harus ada pondok pesantren biar bisa baca kitab kuning sebelum Pak Kapolri nginstruksikan membaca kitab kuning. Guru-guru kita lebih dulu. Alhamdulillah. Maka di Kapolda sekarang belajar kitab kuning. Kemarin saya di Kapolri Banyu Asin, Pak Imam kebetulan santri juga. Ini. Maka kalau di sini di Muara Batun ada pondok pesantren, alhamdulillah. Ya, para polisi, mungkin ABRI ini mau membuka kitab-kitab kuning, maka ini adalah kesempatan memberikan motivasi kepada kita semua. Mari di dalam momen akikoh ini pendidikan anak, ya, karena besok kita semua akan dikumpulkan dengan anak cucu leluhur kita. Syaratnya iman. Siapa tadi yang menariknya? Yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Bisa tinggi ketakwaannya karena dengan ilmu. Tidak dengan ilmu tertipu. Kata Imam Ghazali, magrur, tertipu. Apapun lapisannya, apapun predikatnya, maka mari kembali, mudah-mudahan anak dua tadi khususnya yang kita doakan bersama ini sesuai dengan doa kita bersama tadi. Tidak hanya anak soleh dan solehah, syukur-syukur menjadi tadi patok, menjadi pegangan dari keluarganya dan kita semuanya yang hadir pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina durina wa maulana Muhammad angkuli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Taqabbal nabiyya ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at. Tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya musarrifal qulub sarif qulubana wa quluba azwajana wa quluba sanatirana wa quluba jama'atana, khususun jamaah fi hadal qaryah Muarabatun min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli jihad, min ahli Quran, min ahli husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekalian demikian tadi tausiah